Cara yang pertama, karena ada peristiwa politik misalnya kata 66, ada peristiwa Balai Pustaka karena kebetulan ada komisi yang dibentuk, ya. Kemudian, tapi setelah itu kan muncul ciri khasnya angkatan Balai Pustaka itu, karena udah dilarang bicarakan kebetulan yang menulis itu banyak orang Sumatera, ya dibicara tema-temanya regional. Apa yang bicara di kampung? Ya masalah kawin paksa, kawin dijodohkan, ada istiadat, masalah perbedaan status, ya, strata gitu. Ya itu. Karena itu dikatakan fiksinya zaman itu dikatakan romantis, tema-temanya romantis, aliran romantis yang berkembang. Tapi setelah Pujangga Baru, orang telah bicara tentang nasionalis, ya, lebih nasionalis. Nah, berpindah dari daerah ke kota. Ya, bukan berarti maksud saya sudah terjadi perubahannya. Hubungan sosial itu sudah terjadi perubahannya. Nah, apalagi contoh sekarang ini. Kalau tahun 30-an aja itu udah pengaruh dari luar. Dah kita lihat sudah bicara metropolis Jakarta, settingnya ya kehidupan gelandangan, kehidupan orang-orang kota yang tidak lagi mempertimbangkan kultur daerah, tradisi daerah. Nah, misalnya lepas dari kontrol budayanya gitu. Ya, lepas dari kontrol budaya itu. Nah, itu yang menggesernya. Nah, kalau sudah ke kota, orang tidak lagi bicara tradisi. Dan itu yang berkembang terus, sehingga banyak hal yang bisa kita pahami nanti perkembangan sastra itu. Kenapa nanti Balai Pustaka apresiasi masyarakat dengan sastrawan itu berimbang, ya, karena itu diapresiasi karya sastra itu dengan tingkat kemampuan masyarakat mencerna. Nah, ketika muncul Pujangga Baru, sudah mulai terjadi penolakan itu terjadi penolakan kayak belenggu tadi. Itu sudah mulai terjadi penolakan. Karena itu sudah bicaranya sudah tidak lagi udah mulai lepas kontrolnya yang dibicarakan itu. Walaupun tadi saya katakan kepada Anda, itu real adanya yang kita katakan dengan sastra kontekstual. Tapi oleh masyarakat sudah mulai dia menjauh. Ya, sudah mulai dia menjauh. Nah, nanti bagaimana perkembangannya sastra itu terasing jadinya dari masyarakat. Tapi kalau Balai Pustaka memang dalam kehidupan masyarakat begitu. Ada orang setuju, ada yang tidak gitu. Karena bicara tentang daerah. Kenapa kok temanya banyak dari Sumatera Barat? Kebetulan yang menulis itu orang Sumatera. Dulu kita dulu Riau, Jambi, Sumatera Barat itu satu daerah, namanya Sumatera Tengah. Pusat pemerintahnya di Bukit Tinggi. Bahkan sekolah, dulu ada sekolah namanya Sekolah Melayu Tinggi di Bukit Tinggi itu. Artinya dia sudah pakai Melayu Tinggi. Melayu Tinggi itu bahasa Melayu yang terbina, yang formal, ya. Kan ada bahasa Melayu yang dagang, hari-harian itu kan bahasa Melayu dagang. Tapi yang pemerintahan itu yang di sekolah itu namanya bahasa Melayu Tinggi. Sudah punya sekolah itu dia. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Anda, berkaitan dengan tugas yang lalu juga, Anda baca Balai Pustaka itu apa saja yang roman yang ini. Kalau yang rasanya jarang dibicarakan orang, nggak usah dibaca. Karena dia berarti bukan momentumnya dia gitu. Jadi kalau misalnya Balai Pustaka itu tenggelamnya kamu punya duit. Nah, ya itu satu pengarang dia, ya. Siti Nurbaya. Itu kan itu juga dia. Nah, tiba nanti di
itu kita bicara anafis, bowo soro kami. Kita bicara tentang layar terkembang, kita bicara tentang belenggu. Nah, anafis itu memang temanya daerah, tapi dia mencoba mengkonter yang dalam artian kata sekarang ini namanya dalam buku Umar Yunus, dia menyajikan tema yang kontra mitos. Ya, kontra mitos namanya. Anda baca di buku Mitos dan Komunikasi. Robohnya Soro Kami itu dia mencoba menentang mitosnya masyarakat tentang orang yang tinggal di surau. Nah, itu kan mitosnya, gitu. Kalau sekarang kan sudah orang udah biasa. Kalau dulu kan masa iya dia Pak Haji kok dia mau perkosa orang misalnya. Orang kan setengah tak percaya, gitu. Sama yang sekarang lagi viral-viralnya sekarang ini kan ada siapa si yang cewek bertato itu, tahu nggak? Yang bertato mukanya bertato semuanya, kan dia diselamatkan oleh Ustadz dari Malaysia. Ustadz itu Chinese gitu. Nah sekarang dia kan tidak lagi, dia buka jilbabnya lagi, dia bertato lagi dan dia mengatakan bahwa dia itu dilecehkan oleh Ustadz itu, tapi dikonter oleh Ustadz Dery, karena menurut dia itu sebetulnya mengharapkan uangnya aja gitu. Tapi yang benar kita nggak tahu kan. Nah itu tadi contohnya, saya katakan orang masih bicara seperti itu, ya. Nah tapi dalam kehidupan masyarakat sekarang kan terjadi pergeseran. Terjadi pergeseran kehidupan itu gitu. Nyatanya sekarang misalnya pemerkosaan itu justru daerah-daerah yang orang pada prinsipnya aman, di rumah sendiri, di dekat dengan orang dekat sendiri, dengan pamannya, adiknya, abangnya gitu. Ya kan? Itu yang terjadi. Bukan hanya bapak memperkosa anak memperkosa ibu juga ada terjadi. Itu yang terjadi sebenarnya, terjadi pergeseran seperti itu. Nah, jadi itu yang saya katakan pada Anda, terjadinya perubahan perilaku sosial itu juga diiringi oleh terjadinya krisis sastra. Tapi perubahan itu ya sama halnya dengan krisis sastra. Ketika hal itu dibicarakan dalam krisis sastra, belum tahu masyarakat bisa menerima. Tapi dalam krisis sastra, dia sebagai krisis sastra, sebagai bentuk kritik, sebagai bentuk warning, peringatan. Gitu. Karena itu orang katakan, bacalah krisis sastra supaya kita lebih tahu ke depannya itu bagaimana. Karena sastrawan itu sebetulnya cendekiawan, dia berpikir ke depan. Gitu. Ya, Anda misalnya nanti ada angkatan 80-an ziarah. Orang yang hari ini dipuja nih ya, kayak misalnya Joko Widodo dipuja-puja, besok maki-maki orang, itu udah jangan kaget, itu udah dibaca di ziarah. Ziarah udah bicarakan itu. Orang yang hari ini dipuja-puja, besok dimaki-maki. Gitu. Ya, ini orang azan. Kita tunggu dulu orang azan.